tidurnya malam. Hajada, gini. Kalau Anda, saya, kita ingin berusaha serius untuk bangun setelah istirahat malam ini, bangun serius, maka tambahkan tak di depannya. Tak begini. Oke. Kalau upaya ini tidak mudah dilakukan, nggak gampang, ada tantangannya, butuh motivasi 2 kali lipat, maka tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Itu rumusnya gini. Tahajjada. Kalau dibuat sifat, dibuat program, dibuat rencana, maka jadikan masdar tahajjud. Perintahnya nanti tahajjud, kata dasarnya tahajjada. Turun di Quran surah ke-17 ayat 79. Nanti anugerahnya sampai ayat 81. Wa minal laili fatahajjad. Maka dari sebagian malam cepatlah engkau tunaikan tahajud. Cepat. Saking pentingnya sholat ini pakai fa tuh. Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Paham? Tidak. Huruf konjungsi yang menyambungkan 2 peristiwa dengan cepat tanpa jeda. Peristiwa pertama Anda bangun malam hari, peristiwa kedua tahajud. Kalau bisa bangun malam, cepat tahajud. Ada sesuatu yang nggak bisa Anda dapatkan di luar tahajud. Jadi saya, Anda, kita, kalaupun khusyuk 5 waktu tanpa tahajud, nggak akan dapat anugerah yang ini. Ini khusus bagi yang tahajud saja. Makanya dibikin nggak mudah. Kalau mudah kan power bank hadiahnya gampang. Nggak mudah. Ya kan? Hajada, pakai tak, harus serius. Jadi kalau nggak sungguh-sungguh nggak bisa bangun. Nggak percaya silahkan. Anda mau bangun tapi nggak niat sungguh-sungguh tahajud nggak akan bangun. Nonton bola bisa. Barca menang, menangis kalah 2-1 tuh. Bisa aja. Bisa, nonton bisa tapi sholat nggak bisa. Itu bisa terjadi. Ngecek handphone bisa, sholat nggak bisa. Karena harus serius. Makanya ada tasydid. Ya tasydid, syiddah. Tidak mudah dilakukan, butuh motivasi 2 kali lipat. Makanya siap-siap dari awal bangun, kalau mau cepat, tidurnya lebih cepat. Itu rumus sehat juga, tidur cepat, bangun cepat. Walaupun kadang-kadang Nabi itu cepat, kalau habis Isya nggak ada diskusi cepat. Ya, beliau begadang itu kalau ada perlunya saja. Kalau tidak ada, tidak. Ya, jadi begadang jangan begadang. Begadang ya boleh saja kalau ada perlunya. Ya, rumus. Ini ngobrol sebentar baru istirahat. Tapi kalau tidak langsung. Jadi selesai Isya langsung istirahat. Istirahat. Bangunnya cepat juga. Nah, supaya kita bisa bangun mesti serius. Makanya kan sang subuh jam berapa? Kalau di Bekasi 4:06 sekarang. Ya? Terjadi perbedaan pendapat? 4:07. Oh, saya nengok sana sini. 4:09. Nah, ini kan subuh. Gini urutannya nih. Ini saya bonus ya. Ini lail. Ini subuh, ini fajar, subuh. Lihat baik-baik ya. Lail itu kapan waktunya? Ba'da Isya. Isya jam berapa? Udah cepat saja. Selesai Isya misal 7:30 ya, misal 19.30. 19.30 WIB, waktu Indonesia bagian Bintaro. Ya. Ini sampai subuh, subuhnya 4:09. Ya, pelan-pelan. Ini subuh 4:09 diambil 15 sampai 20 menit. 15 sampai 20 menit sebelum subuh. Jadi kita ambil misalnya, adalah kita genapkan saja. Jam 3 misalnya 50 lah. Ya. Nah ini 3.50 sampai 4:09 namanya sahar. Waktu singkat menjelang fajar. Sudah. Ini ada bocor halus dalam Quran. Ini ada amalan yang kalau amal ini dikerjakan, dosa-dosa sebesar apapun diampuni. Doa sebelum diminta langsung dikabulkan. Nanti saya akan kasih amalnya di pertemuan berikutnya. Nah, kita nggak di sini. Ini dulu ya. Kan kita lagi bahas ini, bukan di sini. Nanti. Sabar. Waktunya kita singkat. Saya harus konsisten ini. Dah. Nah, dari habis Isya 19.30 sampai ke 3.50 inilah lail.
Nah, ini harus penting, ilmunya jarang didapat kadang. Ini lail. Kalau sudah segini 15 menit sebelum ini sahar namanya. Waktu singkat menjelang fajar. Jelas? Baik. Nah ini bahasa Qur'annya ketika tahajud mengatakan begini. Lihat rumusnya. Wa minal laili min litab'id. Ya, dan ambil sebagian malam, gak harus sepenuhnya. Fatahajjad bi, supaya Anda cepat tunaikan tahajud dari sebagian yang Anda bisa kerjakan itu. Gak harus sepenuhnya. Apa yang bisa kita dapatkan kalau itu bisa dikerjakan? Perhatikan kalimatnya. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Karena Anda serius mau bangun, diapresiasi oleh Allah kalau benar salatnya, satu, Allah akan angkat dan tempatkan kita dalam karir terbaik di pekerjaan yang kita pilih. Menurut Allah. Ya, sebentar. Jadi, ya, yang tidak terganggu. Orang akan melihat bahwa kita pantas ada di situ. Nggak ada orang nyoal. Baik, jalan, dan sebagainya. Itu satu. Perhatikan, belum selesai. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Dan katakan, ya Allah, bimbing aku mengawali aktivitasku. Pekerjaannya dibimbing Allah. Sudah diantarkan ke tempat terbaik, masuknya tidak harus nyogok, tidak harus pakai orang dalam, tidak macam-macam. Diantarin aja begitu. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dibimbing mengatasi persoalan dalam pekerjaannya. Ada masalah tidak kompleks. Tuh. Kan ini dampak kan, pekerjaan di luar kadang berdampak ke kehidupan di rumah kan? Ya kan? Oh, hati-hati ya, nanti bab berikutnya kita bahas tentang keadilan dalam pekerjaan. Anda boleh jadi bos loh di perusahaan. Tapi di rumah Anda tetap suami. Kita tetap ayah. Juga sama. Jangan ditukar, sampai rumah masih jadi direktur. Nggak bisa. Anak kita semua mengharapkan ayahnya yang pulang, bukan direktur yang pulang. Anak saya berharap bukan kiai yang pulang. Bukan ustadz yang pulang. Dia berharap buyanya yang pulang. Dia nggak peduli dengan status di luar. Dia ingin ayahnya yang pulang. Saya mengajar sampai hari ini. Belum pernah seumur-umur saya pulang, ditunggu anak-anak dipanggil. Kiai pulang, nggak ada. Nah, mereka ingin ayahnya. Nanti ada babnya sendiri tuh. Ada babnya sendiri. Kita kesini dulu. Ya, jangan sampai kita mencari harta di luar, lupa dengan harta di dalam. Kan kita nyari keluar tuh buat ke dalam kan? Untuk apa nyari banyak-banyak terus di dalamnya hancur? Untuk apa? Kan logikanya begitu. Kita nyari keluar tuh buat ke dalam. Kalau keluar dihabiskan waktu, di dalam gak ada waktunya, untuk apa nyari keluar? Untuk apa berumah tangga? Ya kan? Nah, balik ke sini lagi. Mohon maaf dengan kalimat tadi. Jadi fatahajjad, tunaikan tahajud, 3 tadi, dilindungi, ya, diberikan jalan keluar, dan keempat, ini yang paling menarik. 1, diberikan karir yang terbaik, yang kedua dibimbing beraktivitas, 3 diberi jalan keluar ketika ada kesulitan, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ditolong langsung oleh Allah ketika ada yang berupaya mengganggunya. Artinya apa? Semakin karir naik, semakin terganggu. Semakin tekanannya makin tinggi. Tantangannya tidak mudah. Anda sekarang bisnis, mengawali nggak apa-apa. Nanti setelah Anda makin bagus, makin terasa. Dibuat nanti masalah 3. Ingat lontar jumroh ya. Ingat lontar jumroh. Bisa di lingkungan terdekat, diri kita sendiri, terlalu serakah, habis. Pakai lagi, invest sana sini, nggak jelas, tidak ada polanya, habis. Karena orang dekat bisa, bukan karena orang jauh. Bisa dihianati asisten sendiri, bisa konsultan sendiri, dan sebagainya, bisa terjadi. Dan yang terakhir, orang jauh, yang mungkin tidak berkendak usaha kita maju, atau karir Anda naik, bisa terjadi. Nah, tahajud itu menjadi benteng terbaik kita, untuk menjaga aktivitas hidup kita dalam naungan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kaitan dengan pekerjaan di luar. Yang di dalam tadi sudah ada pola sholatnya. Kalau jamaahnya dijaga, sholatnya dijaga, sampai ke rumah jaga aja sholat. Tidak ada yang paling indah. Nanti yang kedua Quran tuh.